Renungan Harian Jumat 13 November 2020, Pekan Biasa ke-32. Akan tiba saatnya anak manusia menyatakan diri. Bacaan pertama diambil dari surat kedua Rasul Yohanes ayat 4 sampai ayat 9 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Saudara-saudariku terkasih, dalam ulang tahun perak perkawinan ke-25 Pak John dan Ibu Liana, ketika saat berkhotbah saya bertanya kepada Ibu Liana, apa sikap jelek yang ditunjukkan oleh Pak John selama 25 tahun dalam hidup berkeluarga? Dengan semangat Ibu Liana menjawab, sifat jelek suami saya adalah dia seorang pendiam, tapi dia sangat mencintai saya. Tak pernah marah biar saya cerewet. Tanggapannya hanya diam dan kadang bangun tinggalkan saya. Ia memiliki hati yang sangat baik terhadap saya dan anak-anak. Dan sambil memeluk suaminya, ia menangis dan berkata, "Maafkan saya ya Pak, inilah yang membuat kami setia sampai saat ini." Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini Santo Lukas menampilkan lanjutan pengajaran wejangan Yesus kepada murid-muridnya mengenai akhir dunia dan penghakiman yang akan terjadi. Ada dua hal yang ditampilkan oleh Yesus sebagai ajakan pertobatan dan pembaharuan sikap ke arah yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Pertama, Yesus menampilkan peristiwa Nuh dan Lot. Nuh, seorang yang percaya kepada perintah Tuhan. Ia setia membangun bahtera sesuai dengan perintah Tuhan, biarpun ia mendapat banyak tantangan, ejekan, cemooh. Tetapi ketika air bah, ia dan keluarga serta semua milik kepunyaannya selamat. Demikian juga Lot, ia seorang yang taat dan percaya kepada Tuhan. Ia tidak terpengaruh dengan bujukan dunia, pesta pora, mabuk-mabukan, seks, dan lain sebagainya. Maka ketika ia keluar dari Sodom, mereka semua dibinasakan Tuhan dengan hujan api dan belerang dari langit. Kedua, saat anak manusia akan menyatakan diri, Yesus tidak terang-terangan menyebutkan tanggal dan tahun, hari dan jam berapa anak manusia akan menyatakan diri. Tetapi ia tegas mengajak murid-muridnya untuk memiliki iman yang tangguh dan tidak ada keraguan sedikit pun tentang kedatangan anak manusia. Karena itu ia berkata kepada mereka, barang siapa berusaha menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Saudara-saudariku terkasih, apa maksud Yesus mengungkapkan dua hal ini kepada para muridnya? Ia mengarahkan perhatian para muridnya agar tidak mengikatkan diri pada hal-hal duniawi, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan duniawi, urusan manusia akan berakhir dan diganti dengan kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah sendiri karena ketaatan dan iman manusia. Ketika Allah menyelamatkan manusia dari kebinasaan, kematian, dan memberikan hidup baru, itulah tanda kehadiran anak manusia, kedatangan kerajaan Allah. Allah menyatakan dirinya. Bagaimana kita dapat menyadari saat anak manusia menyatakan diri dalam situasi hidup yang penuh tantangan dan godaan pada saat ini? Dalam situasi COVID-19 ini, pengalaman Nuh dan Lot menjadi acuan bagi kita untuk meningkatkan sikap ketaatan, kesetiaan, dan penyerahan diri kita kepada kehendak Allah dalam menghadirkan kerajaan Allah. Di samping itu, kita berusaha untuk menjauhkan diri dari godaan-godaan duniawi, seperti mengutamakan harta, uang, jabatan,
pemerasan, korupsi, narkoba, judi, dan lain sebagainya. Semoga kita mampu. Amin.